Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi sel darah. Nah, di sini seperti pada gambar ini adalah bagian-bagian dari eritrosit dan juga ada leukosit. Nah, kalau pada leukosit itu terbagi menjadi dua, ada yang bagian granula dan ada yang tidak memiliki granula seperti gambar ini. Kemudian juga ada gambaran dari trombosit. Kemudian ada gambaran leukosit. Ini adalah gambaran dari leukosit atau morfologi sel darah leukosit. Ini adalah neutrofil segmen, neutrofil batang, kemudian eosinofil. Kemudian juga ada limfosit, monosit, dan juga gambaran dari basofil. Oke, saya akan melanjutkan menjelaskan pada praktikum kedua, yaitu lokasi pengambilan darah perifer atau kapiler. Nah, di sini pada bayi, anak, dan orang dewasa itu pengambilan darahnya itu berbeda-beda lokasinya. Di sini kalau pada bayi, lokasinya itu di ibu jari kaki dan juga di bagian lateral bagian tumit. Sedangkan kalau pada orang dewasa, itu di jari kedua, ketiga, dan keempat. Dan pada anak-anak biasanya itu di daun telinga. Nah, kemudian cara penusukannya itu, penusukannya itu harus tegak lurus dengan garis sidik jari, dengan menggunakan lancet yang berbentuk pipi nantinya, dan juga kenapa harus tegak lurus, yaitu agar darah yang keluar pada saat kita tusuk dengan menggunakan lancet nantinya itu, keluarnya itu seperti air yang mengalir. Berbeda dengan gambar yang saya tunjuk, di sini kalau misalnya cara penusukannya itu tidak tegak lurus, nanti darahnya itu yang keluar akan berlebar. Jadi dia tuh akan berlebar ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi cara penusukan pada pengambilan darah kapiler atau darah perifer itu sebenarnya yang paling baik itu ya seperti gambar ini. Kemudian pertama kita menyiapkan dulu alat-alatnya, yaitu alat dan bahan ada alkohol swab, bisa juga dia menggunakan alkohol 70% dan juga bisa menggunakan kapas. Kemudian menggunakan handscoon APD-nya, handscoon dan masker, ada kapas kering, dan juga menggunakan lancet yang berbentuk pipi. Kemudian prosedur cara melakukan fungsi kapiler itu sebenarnya yang pertama itu otomatis menyiapkan bahan dan alatnya, lalu memakai alat APD, yaitu masker dan handscoon, lalu pertama pilih jari atau lokasi yang akan dilakukan pengambilan darah fungsi kapiler nantinya. Nah, seperti pada gambar ini adalah pada orang dewasa, bisa pada jari kedua, ketiga, dan empat. Nah, setelah itu kita lakukan pijatan terlebih dahulu pada jarinya, lalu kita lakukan asepsis, bisa menggunakan alkohol swab, bisa juga menggunakan kapas kering, kita berikan alkohol 70%. Lalu kita bersihkan secara sirkular dari dalam keluar, kita bersihkan, kita tunggu sampai kering dengan suhu udara, jangan ditiup, dan juga jika sudah dilakukan pembersihan atau asepsis, jangan dipegang lagi. Kemudian di sini apabila kita lakukan penusukan kemudian belum mengering, dia itu akan menyebabkan orang tersebut tangannya atau jarinya itu bisa menjadi perih dan juga menyebabkan darahnya itu bisa dialisis, sehingga jika dilakukan asepsis harus ditunggu sampai kering. Nah, setelah mengering, kita tusuk dengan menggunakan lancet yang berbentuk pipi tadi, lalu jangan diramas, jarinya, lalu darah pertama yang keluar itu kita buang, kita bisa menggunakan kapas yang kering, kita usapkan, jangan sampai ditekan, karena kalau ditekan bisa saja darahnya berhenti keluar. Jadi darah pertama itu harus dibuang, lalu darah kedua yang bisa digunakan. Kemudian di sini pemeriksaan sedia dan hapusan darah tepi, otomatis kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu kaca objek dan kaca penggeser. Kemudian reagennya ada metanol, bisa menggunakan ginsa, bisa menggunakan buffer atau aurite. Kemudian bisa menggunakan pipet tetes, minyak emersi, dan otomatis darah perifer. Nah, untuk pengambilan darah perifer tadi saya sudah jelaskan, yaitu yang digunakan pada sedimen ini, yaitu darah kedua yang keluar, yaitu darah perifer tersebut kita teteskan 1 tetes, jangan terlalu banyak, kita teteskan di atas kaca objek ini, lalu
tangan kiri kita memegang atau menahan kaca objek, kita letakkan di atas meja, lalu tangan kanan kita, tadi tangan kiri memegang kaca objek, kemudian yang memegang kaca penggeser itu adalah tangan kanan. Kemudian kemudian kaca penggesernya tersebut kita letakkan di depan dari tetesan darah, lalu kita agak tekan sedikit, lalu kita tarik atau geser kaca penggesernya ke arah belakang, lalu dengan cepat langsung digeser ke arah depan. Pergerakannya itu harus cepat. Kemudian setelah gambar yang saya tunjuk ini, nanti kita tunggu sediaannya sampai mengering. Nah, setelah itu kita letakkan di atas rak. Lalu setelah kita letakkan di atas rak, lalu kita fiksasi dengan menggunakan sediaan metanol absolut, lalu kita tunggu selama 10 menit atau sampai mengering. Nah, setelah 10 menit menggunakan metanol absolut, lalu kita teteskan lagi larutan Rye. Nah, setelah kita teteskan larutan Rye, kita tunggu selama 7 menit. Setelah itu, lalu kita teteskan lagi larutan buffer. Nah, ini tuh kita tuh menetesnya tuh harus menyeluruh memenuhi kaca objeknya ini. Lalu setelah itu kita bisa cuci di air yang mengalir, airnya jangan terlalu deras, yaitu bisa seperti ini gambarnya, kita bisa cuci di air yang mengalir. Lalu setelah itu kita bisa keringkan. Kita keringkan dengan cara posisinya kita dirikan kaca objek itu, atau bisa juga dengan menggunakan kita letakkan di atas tisu, tapi jangan sampai ditekan-tekan. Setelah itu kita bawa ke mikroskop, kemudian kita lihat dengan pembesaran 10 kali untuk melihat kamar hitung dari kaca objeknya, lalu kita berikan minyak emersi, lalu kita kemudian dengan pembesaran 100 kali untuk melihat morfologi dari leukosit pada hitung jenisnya nanti. Kemudian setelah itu, nah ini adalah gambaran yang benar, gambaran yang atau bisa dikatakan tempat atau lokasi yang paling bagus untuk melihat hapusan darah tepinya atau melihat hitung jenis selnya, di mana tandanya itu eritrositnya itu saling bersinggungan. Nah, kalau ini kan saling menumpuk-numpuk, ini juga tidak terlalu bagus. Kemudian eritrositnya juga masih ada halonya. Nah, ini halonya masih jelas ini. Kalau ini halonya sudah tidak ada, ini juga tidak ada. Jadi lebih bagus tuh seperti ini di tengah ini. Ini adalah gambaran darah tepi. Kemudian ini adalah gambaran atau struktur cara untuk melihat hitung jenis selnya nanti, yaitu dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas gambar ini. Nah, sediaan yang baik itu yaitu dia itu tidak melebar, kemudian panjangnya 1/2 sampai 2/3 dari panjang kacanya ini. Kemudian dia tuh ada bagian yang cukup tipis atau biasa disebut sebagai bagian lidahnya. Lalu sediaannya itu harus rata, tidak berlubang-lubang, dan tidak bergaris-garis. Itulah tadi kenapa saya katakan pada saat dilakukan saat menggeser kacanya itu harus cepat, jangan lama-lama dan juga jangan terlalu pelan, harus segera gitu. Agar sediaannya itu tidak berlubang-lubang dan juga tidak bergaris-garis. Dan juga pada saat kita kita geser si kaca penggesernya itu tidak boleh ragu-ragu. Dan juga tanda sediaan yang baik itu yaitu penyebaran leukositnya baik. Nah, ini adalah sediaan yang baik gambarnya. Oke, praktikum kedua telah selesai.